secara virtual artinya Bu ya. Pada kesempatan hari ini dalam rangka pelaksanaan studi lapangan pelatihan kepemimpinan administrator dari Kementerian Hukum. Dan kami dari Dinas Kominfo menyampaikan terima kasih atas eh, apa namanya lokus yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Hukum dalam hal pelatihan ini. Dan kami menyampaikan permohonan maaf dari pimpinan kami, Pak PLT Dinas Kominfo, Kepala PLT-nya, pada saat ini belum bisa hadir bersama-sama kita dan menugaskan saya untuk menyampaikan informasi lah sharing terkait dengan gambaran umum dari Dinas Komunikasi Informatika Provinsi Bangka Belitung. Em, Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum saya menyampaikan materi atau sedikit sharing, mungkin saya ada pantun juga, Bu. Tolong cakepnya, Bu ya. Siap. Sungguh indah pantai Tanjung Pesona. Cakep. Pasirnya putih sedap dipandang mata. Cakep. Bapak Ibu hadirin peserta PKA, salam sehat dan salam bahagia. Cakep. Nanti kalau berkunjung ke Bangka Belitung harus berkunjung ke pantainya, Bu. Salah satunya tadi Pantai Tanjung Pesona, salah satunya. Ya, baik. Sedikit gambaran ya terkait dengan Dinas Kominfo, mungkin saya share materi juga nih. Oke. Apakah sudah terlihat, Bapak Ibu? Ya, Sudah. baik. Terkait dengan Dinas Kominfo Provinsi Bangka Belitung, eh, ini dibentuk berdasarkan Pergub ya, Pergub terkait dengan orang tugasnya, Pergub nomor 21 tahun 2024 terkait dengan kedudukan dan susunan organisasi dan tata kerja dinas daerah. Dan ini mungkin sudah terjadi perubahan-perubahan Pergub terkait dengan kedudukan dan susunan organisasi. Dan Kominfo sendiri melaksanakan tiga urusan, tentunya urusan Kominfo sendiri, urusan komunikasi informatika, urusan statistik, dan urusan persandian. Dan dalam penyelenggaraan urusan ini, Kominfo melakukan berbagai program yang ada di Dinas Kominfo sendiri, mulai dari program pengelolaan aplikasi informatika, program penyelenggaraan statistik sektoral, program pengelolaan informasi dan komunikasi publik, dan juga program penyelenggaraan persandian untuk pengenalan informasi. Dan dalam penyelenggaraan program itu sendiri, ada beberapa kegiatan dan subkegiatan yang mendukung dalam pelaksanaan program-program. Dan berkaitan dengan sasaran strategis Dinas Kominfo di tahun 2023-2026, ini untuk mewujudkan atau mendukung tujuan pembangunan daerah provinsi, yaitu meningkatkan indeks informasi birokrasi. Dengan sasaran adalah meningkatkan tata kelola pemerintahan. Dan di mana tujuan jangka menengah Dinas Kominfo berkaitan dengan peningkatan tata kelola berbasis elektronik. Dengan indikator salah satunya adalah indeks SPBE. Dan tentunya ini menjadi apa ya hal yang saat ini memang lagi gencar-gencarnya dilakukan oleh pemerintah, baik itu di pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah. Dengan sasaran strategis yang pertama adalah meningkatkan pemanfaatan TIK ya untuk pelayanan administrasi pemerintahan dan publik yang terintegrasi. Terlanjutnya adalah termanfaatkan data dan informasi statistik sektoral, dan selanjutnya ada terwujudnya keamanan informasi dalam mendukung penyelenggaraan SPBE. Tentunya Dinas Kominfo Provinsi Bangka Belitung mendukung tadi tujuan pembangunan daerah. Dalam hal ini saat ini kita ada RPJPD ya, RPJMD, dan juga RKPD, termasuk juga Rensra yang ada di Dinas Kominfo sendiri. Dan bagaimana eh, peran yang ada dilakukan oleh Dinas Kominfo yang sudah diatur di dalam Pergub 21 tahun 2024 terkait dengan kedudukan dan susunan organisasi tersebut. Yang selanjutnya berkaitan dengan ruang lingkup tujuan arah kebijakan RPJMD, RKPD, dan IKU, ini juga seperti yang kami sampaikan tadi bahwa bagaimana Kominfo mendukung arah kebijakan RPJMD dengan peningkatan pelayanan publik. Ya, pelayanan publik yang semakin berkualitas menjangkau seluruh wilayah ya melalui penataan dan pemberdayaan birokrasi yang bersih, responsif, dan profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dan juga
mendukung arah kebijakan RKPD, bagaimana peningkatan akses data dan informasi serta pelayanan publik dengan pelayanan cepat, efektif, dan efisien berbasis teknologi informasi bagi masyarakat. Dan di mana IKU Dinas Kominfo ada 5 IKU, Bapak Ibu sekalian, di mana salah satu yang pertama adalah meningkatkan keamanan informasi dalam mendukung SPBE, meningkatkan penerapan e-government untuk layanan publik, untuk layanan pemerintah dan publik, meningkatkan layanan penyediaan data dan statistik, meningkatkan tata kelola internal perangkat daerah, dan meningkatkan layanan informasi dan publikasi dan komunikasi. Dan Dinas Kominfo sendiri saat ini untuk tipologinya itu ada di tipologi B, Bapak Ibu sekalian, dengan satu sekretaris dan 3 bidang, di mana bidangnya terdiri dari bidang informasi dan komunikasi publik atau bidang IKP yang menyelenggarakan urusan tadi pemerintahan di bidang eh, komunikasi publik. Terus di bidang e-government dan statistik ini melaksanakan 2 urusan Bapak Ibu. Salah satunya urusan Kominfo berkaitan dengan sub urusan Aptika, aplikasi informatika, dan juga urusan statistik. Jadi bidang e dan statistik melaksanakan 2 urusan. Dan satunya lagi adalah bidang persandian dan keamanan informasi untuk melaksanakan urusan persandian. Dan ini apa namanya yang sudah diamanahkan kepada Kominfo untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang sesuai dengan kewenangan masing-masing yang ada di struktur organisasi ini. Dan eh, kita bisa melihat Bapak Ibu bagaimana saat ini juga sudah ada penyederhanaan. Kalau di tingkat daerah saat ini penyederhanaannya masih dalam tahap di level eselon 4. Jadi untuk di bawahnya apa namanya fungsional Bapak Ibu, ada JF sesuai dengan fungsi yang diembankan di masing-masing bidang. Misalkan di bidang IKP itu berhubungan dengan JF Prata Humas, kalau di EGOP Statistik ada Prata Komputer dan Statistisi. Nah, di Persandian dan Keamanan Informasi itu ada JF Manggala Informatika, dan Sandimen. Dan ini sudah dilakukan penyederhanaan ke level eselon 4-nya yang sudah tidak ada lagi. Baik, Bapak Ibu, ada yang perlu ditanyakan Bapak atau kita lanjut aja dulu Bu ya, Bapak Ibu ya. Baik, selanjutnya kami ingin menyampaikan bagaimana peran Kominfo dalam penyelenggaraan SPBE itu sendiri ya. Jadi tadi salah satu sasaran strategisnya adalah bagaimana mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Dan ini ada peran Dinas Kominfo dalam penyelenggaraan SPBE yang diatur di dalam Perpres ya, Perpres 95 tahun 2018 terkait dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Dan SPBE ini eh, bagaimana daerah pemerintah daerah ya justru apa namanya saat ini menggunakan teknologi informasi dalam memberikan layanan administrasi pemerintahan dan juga layanan publiknya. Dan di tingkat provinsi bagaimana kami juga memberikan apa namanya kontribusi bagi kabupaten kota untuk menggunakan layanan-layanan yang ada di pemerintah provinsi yang bisa diberikan kepada masyarakat yang ada di tingkat kabupaten dan kotanya. Nah, ini em, kita sudah menetapkan perda ya Bapak Ibu, perda tentang SPBE, eh, bentuk komitmen dari pemerintah daerah dalam melakukan akselerasi tentunya implementasi digitalisasi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik untuk mewujudkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Digital Service. Dan perda ini sudah ditetapkan di tahun 2022, Perda nomor 6, dan ini sudah kita implementasikan, kita sudah turunkan ke dalam beberapa pergub, ya, pergub terkait dengan tata kelolanya, terus juga apa nama implementasi layanannya, dan juga terkait dengan Kepgub terkait pedoman pelaksanaannya. Artinya memang pemerintah Provinsi Bangka Belitung berkomitmen untuk mewujudkan atau mengimplementasikan digitalisasi dalam kualitas pelayanan publik yang ada di daerah Provinsi Bangka Belitung. Dan selanjutnya untuk indeks SPBE itu sendiri, Pemerintah Provinsi Pulau Bangka Belitung di tahun 2024 kemarin mendapatkan nilai 4,11 kategori sangat baik, dan ada beberapa eh, kabupaten kota juga kabupaten yang mendapatkan nilai sangat baik.
di luar pemerintah provinsi, ada Kabupaten Bangka Tengah, Belitung Timur, dan juga ya Belitung ada dan juga Kota Pangpinang. Eh, Terkait dengan indeks CBE ini, memang salah satu indikator penilaian yang dilakukan oleh Kementerian Pan-RB ya untuk mengetahui bagaimana penerapan elektronik yang ada di pemerintah daerah. Dan tentunya kami dari pemerintah provinsi melalui Dinas Kominfo melakukan kolaborasi, koordinasi dengan perangkat daerah untuk mendukung dalam proses evaluasi ini. Jadi kalau kita berbicara evaluasi, ada beberapa domain yang dievaluasi oleh Kementerian Pan-RB, termasuk domain kebijakannya, bagaimana kebijakan yang ada di pemerintah daerah terkait dengan SPBE-nya, itu akan dievaluasi, terus bagaimana juga tata kelola SPBE yang ada di pemerintah daerah, terkait dengan SOP-nya, pedomannya, dan lain sebagainya itu apakah sudah ditetapkan dan sudah ditindaklanjuti, termasuk juga bagaimana manajemen SPBE-nya, manajemen SPBE dan audit. Kalau berbicara manajemen, artinya di situ ada terkait dengan manajemen risikonya, manajemen pengetahuannya, bagaimana juga manajemen terkait dengan sumber daya manusia. Artinya memang betul-betul dievaluasi oleh kementerian melalui asesornya untuk mengetahui sejauh mana tingkat penerapan SBI yang ada di pemerintah daerah, khususnya di pemerintah daerah Provinsi Bangka Belitung. Dan juga mengetahui layanannya. Jadi bukan hanya sekedar kebijakan, tata kelola, dan manajemen, tetapi layanan yang ada di pemerintah daerah apakah sudah berjalan, apakah sudah dirasakan oleh masyarakat, nah itu akan dievaluasi juga oleh kawan-kawan dari Kementerian Pan-RB. Dan indeks CBE ini juga sebagai salah satu indikator untuk mengetahui atau mendukung dari indeks reformasi birokrasi indikatornya. Salah satu indikator dalam eh, apa namanya penerapan indeks RB yang ada di pemerintah daerah provinsi yang dilakukan oleh Kemenpan RB juga. Dan di dalam Perda SBE ini peran Kominfo tentunya selain melakukan kolaborasi, koordinasi juga memadukan teknologi dan sistem informasi dengan aspek-aspek manajemen lainnya agar dapat memberikan dukungan maksimal terhadap pencapaian tujuan organisasi. Jadi memang core dari Kominfo itu adalah bagaimana berhubungan dengan teknologi dan informasi untuk apa namanya perannya dalam indeks CBE ini dan juga melakukan pengelolaan layanan-layanan yang ada di pemerintah provinsi itu sendiri. Baik, Bapak Ibu sekalian, nah ini pemenuhan infrastruktur dan sumber daya SBE tentunya bagaimana Dinas Kominfo eh, tentunya harus menyediakan pusat data di tingkat daerah ya, Bapak Ibu. Kalau kita berbicara nasional ada zamannya pusat data nasional (PDN), kalau di daerah adanya pusat data daerah ataupun pusat komputasi namanya. Dan itu kita mengelola colocation server ya, terus disaster recovery centernya DRC. Terus ada juga Network Operating Center-nya NOC dan juga hosting domain backup dan restore. Artinya memang infrastruktur digital itu penting dalam mewujudkan Bangka Belitung Digital Service. Jadi kalau kalau tidak ada pusat data, mustahil rasanya kalau kita berbicara teknologi atau sistem informasi karena pusat data inilah menjadi core utama untuk kita bisa menerapkan layanan publik berbasis elektronik. Jadi pusat data berbasis dengan sistem informasi yang ada di Kominfo sendiri, terus jaringan intra pemerintahnya yang sudah kita lakukan penerapan untuk memberikan layanan eh, publik dan administrasi pemerintahan berbasis elektronik. Dan juga kita menyediakan perangkat lunak ya, platform digital layanan administrasi pemerintahan dan publik yang terintegrasi melalui Bangka Belitung Digital Service yang bisa diakses di bds.bubble.prop.go.id. Ini kita memberikan akses kepada masyarakat untuk bisa melakukan layanan atau mengakses layanan yang ada di pemerintah Provinsi Bangka Belitung, termasuk untuk layanan ASN-nya, layanan masyarakat, dan layanan lainnya yang memang berbasis elektronik. Dan platform ini kita bangun untuk apa namanya untuk melakukan proses integrasi satu pintu ya, proses layanan satu pintu atau namanya single sign on SSO yang lebih dikenal dan bagaimana layanan yang ada di pemerintah
daerah provinsi kita satukan menjadi satu platform di Bangka Belitung Digital Service. Dan juga kita membangun tim koordinasi ya tingkat provinsi untuk melakukan koordinasi penerapan kebijakan SBE dengan melibatkan beberapa stakeholder termasuk pemerintah daerah, terus termasuk juga kementerian yang ada di eh, kita, terus juga komunitas-komunitas IT yang ada di Bangka Belitung untuk kita apa namanya kolaborasikan dalam penerapan SBE itu sendiri. Selanjutnya, ini ingin kami sampaikan juga berkaitan dengan pemenuhan kapasitas bandwidth juga, bagaimana OPD yang ada di pemerintah daerah memberikan layanan dengan baik apabila kapasitas jaringannya juga memenuhi atau terpenuhi dengan baik. Artinya kami juga memberikan layanan itu kepada perangkat daerah untuk bisa mensupport ya eh, layanan yang ada di masing-masing perangkat daerah untuk memberikan layanan ke masyarakat dengan sistem informasi yang sudah ada. Termasuk juga kita memberikan layanan akses ya hotspot internet di kabupaten kota yang ada di pemerintah kabupaten kota kita support dan memang saat ini ada 16 titik yang sudah kita wujudkan dan tentunya di tahun 2025 ada beberapa titik juga hotspot yang akan kita kembangkan kembali untuk di fasilitas publik, daerah wisata dan pusat keramaian. Dan layanan ini kita berikan untuk masyarakat yang ada di kabupaten kota tentunya dalam melakukan akses layanan yang sudah kita tetapkan untuk masyarakat yang ada di daerah tersebut. Dan kita juga melakukan pemenuhan kompetensi SDM-nya ya, yang tersertifikasi dan kompeten. Kita berkolaborasi juga dengan BPSDM Kemenkominfo untuk melakukan yang namanya apa namanya digital talent. Artinya kita melakukan kolaborasi juga dengan Kementerian Kominfo untuk melakukan pemenuhan SDM, termasuk juga kolaborasi dengan BKP SDM provinsi dan juga tadi saya sampaikan kolaborasi dengan komunitas-komunitas. Jadi komunitas-komunitas itu bisa memberikan edukasi kepada ASN kita, memberikan edukasi kepada pegawai kontrak kita untuk bisa apa namanya memberikan eh, sharing pengetahuan, sharing kompetensi yang dilakukan kawan-kawan komunitas kepada pemerintah daerah. Dan selanjutnya ingin kami sampaikan juga Bapak Ibu sekalian bagaimana juga peran Dinas Kominfo dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia atau yang namanya Satu Data Indonesia atau SDI. Mungkin Bapak Ibu sudah mengetahui ya Satu Data Indonesia juga di dalam amanah Perpres 39 tahun 2019 Dinas Kominfo itu sebagai wali data. Dan kita di pemerintah daerah provinsi Bangka Belitung kita sudah menetapkan Pergub 18 tahun 2022 terkait dengan penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat provinsi dan ini juga bukti komitmen pemerintah daerah ya untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan serta mudah diakses dan dibagi pakaikan agar instansi pusat dan instansi daerah melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data dan menggunakan kode referensi dan data induk. Jadi ini amanah dari tadi Perpres 39 tahun 2019 diamanahkan ke Kominfo daerah sebagai wali data yang berperan dalam yang pertama adalah melakukan pembinaan, membantu pembina data dalam hal ini BPS untuk melakukan pembinaan data ke produsen data dan juga kita melakukan verifikasi validasi data yang ada di pemerintah daerah dengan domain data yang elemen data yang sudah ditetapkan dan termasuk juga melakukan publikasi data melalui eh, buku dan juga melalui portal data yang ada di pemerintah daerah Provinsi Bangka Belitung. Dan penyelenggaraan Satu Data kita tetapkan melalui keputusan gubernur ya untuk tim penyelenggaraan Satu Data Indonesia di tingkat daerah di mana sudah ditetapkan ada pembina datanya adalah BPS. Terus kita berbicara juga mengenai wali data tadi di Dinas Kominfo, ada forum datanya dari Bapeda dan juga produsen data yang ada di masing-masing perangkat daerah di Provinsi Bangka Belitung. Selanjutnya
ingin kami sampaikan juga terkait dengan indeks pembangunan statistik. Jadi setiap tahun juga kita dievaluasi Bapak Ibu oleh BPS pusat ya terkait dengan bagaimana eh, capaian atau kemajuan penyelenggaraan statistik sektoral yang ada di pemerintah daerah. Jadi setiap tahun kita akan dievaluasi dan di tahun 2024 kemarin kita sudah dievaluasi dan juga sudah keluar hasilnya 2,78 nilai indeksnya kategori baik dan app atau apps ya penyelenggaraan evaluasi statistik ini yang disingkat apps ini untuk mengukur capaian tadi kemajuan penyelenggaraan statistik sektoral, meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang statistik. Dan itu juga memberikan saran perbaikan dan rekomendasi dalam penyelenggaraan statistik sektoral. Nah, di sini kalau kita berbicara satu data Indonesia, ada beberapa domain yang memang sudah diukur oleh BPS dalam menentukan bagaimana nilai yang harus dicapai oleh pemerintah daerah. Bagaimana domain-domain yang memang sudah diukur, dimulai dari domain prinsip satu datanya, bagaimana juga domain kualitas datanya, proses bisnis statistiknya, domain kelembagaan sampai dengan statistik nasional. Nah, ini peran Kominfo juga dalam evaluasi ini sebagai tim penilai internal. Jadi kami Dinas Kominfo selain sebagai apa namanya wali data tadi memberikan pembinaan, memberikan verifikasi validasi dan publikasi data, kita juga sebagai tim penilai internal. Jadi kami akan melakukan penilaian kepada lokus yang akan dinilai yang ada di perangkat daerah. Biasanya setiap tahun ada 2 lokus yang akan kita nilai untuk disampaikan kepada BPS untuk dinilai tim penilai badannya. Artinya memang kolaborasi koordinasi yang dilakukan oleh Kominfo dengan BPS itu harus terjalin dengan baik karena kalau tidak terjalin dengan baik apa namanya penyelenggaraan statistik sektoral tidak akan eh, apa nama berjalan dengan baik juga karena BPS sebagai pembina data untuk statistik sektoral. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya pemenuhan layanan satu data ini ingin kami sampaikan bahwa kita sudah memiliki portal data ya Bapak Ibu untuk melakukan publikasi datanya. Jadi Bapak Ibu bisa mengakses di sci.bubble.prov.go.id. Di situ ada menu-menu yang sudah kita sajikan untuk melakukan proses penyelenggaraan statistik sektoral. Jadi kalau kita berbicara penyelenggaraan statistik sektoral dari mulai perencanaan datanya, terus pengumpulan datanya, terus juga pemeriksaan data sampai dengan penyebarluasan data. Nah, terkait dengan data statistik sektoral ini, perangkat daerah melakukan input data ke dalam portal aplikasi Satu Data Indonesia Provinsi Bangka Belitung berdasarkan urusan pemerintahan masing-masing dan setiap tahun dilakukan updating data untuk selanjutnya dipublikasikan. Karena pengguna data akan melihat data-data yang kita sajikan ke dalam portal ini secara apa namanya secara gratis tentunya dan juga mudah dan bisa di-download data-data yang ada di pemerintah Provinsi Bangka Belitung untuk keperluan yang sudah ditentukan oleh masing-masing pengguna data. Dan kita juga melakukan publikasi data statistik sektoral, jadi data-data yang memang sudah lengkap sesuai dengan prinsip satu datanya, kita akan buatkan satu buah publikasi melalui buku maupun juga kita publikasikan ke portal data kita supaya data-data yang dihasilkan itu dapat digunakan juga oleh pengguna data. Dan publikasi data ini kita kolaborasi dengan BPS, ya. BPS setiap tahun juga akan melakukan apa namanya juga melakukan publikasi data. Mereka biasanya kalau BPS itu berhubungan dengan buku apa namanya daerah dalam angka. Nah, kita kalau Kominfo berhubungan dengan buku statistik sektoral. Jadi seperti itu. Baik Bapak Ibu, selanjutnya ingin kami sampaikan juga terkait dengan peran Dinas Kominfo dalam penyelenggaraan keterbukaan informasi. Jadi tadi di awal kami sampaikan bahwa Kominfo melaksanakan 3 urusan, urusan Kominfo sendiri, urusan statistik, dan urusan persandian. Nah, ini bagaimana peran Dinas Kominfo dalam
penyelenggaraan keterbukaan informasi, kita juga di dalam menyelenggarakan penyebar luas informasi kita sudah tetapkan Pergub. Sebenarnya di tahun 2019 sudah ditetapkan, tetapi ada perubahan ya di tahun 2022 kita melakukan perubahan untuk menyesuaikan kembali substansi yang ada di Pergub itu sendiri. Dan Pergub penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan tingkat provinsi ini ya juga merupakan bukti komitmen pemerintah daerah dalam penyebarluasan informasi tentunya Bapak Ibu kepada masyarakat ya dengan memberikan pelayanan informasi publik yang akuntabel, transparan, efektif dan efisien. Dan tentunya Pergub ini menjadi dasar kami di Dinas Kominfo untuk memberikan layanan ya kepada masyarakat maupun kepada perangkat daerah untuk penerapan layanan penyebarluasan informasi publik. eh, Informasi juga yang kami sampaikan kepada Bapak Ibu terkait dengan indeks keterbukaan informasi publik setiap tahun juga akan dilakukan oleh Monep, Bapak Ibu, oleh Komisi Informasi Pusat, di mana di tahun 2024 kita mendapatkan nilai 97,07 dengan kategori informatif. Dan di sini berdasarkan keputusan yang sudah ditetapkan oleh KI ya, KI Pusat itu bahwa Provinsi Bangka Belitung itu ada di urutan ke-10 ya untuk tingkat provinsi. Dan tentunya Monep keterbukaan informasi ini bertujuan memastikan bahwa hak masyarakat untuk mendapatkan informasi publik terpenuhi dengan baik dan badan publik dapat menjalankan fungsi mereka secara transparan dan akuntabel. Dan dalam menjalankan keterbukaan informasi publik, kita ada tim yang menyelenggarakannya terkait dengan apa namanya keterbukaan informasi publik. Kita ada pejabat pengelola informasi publik (PPID), termasuk PPID utama dan PPID pembantu yang ada di masing-masing perangkat daerah. Jadi kalau kita berhubungan dengan layanan keterbukaan informasi, bahwa setiap perangkat daerah mereka pasti ada perata humasnya, dan ini yang kami optimalkan di masing-masing perangkat daerah untuk bisa memastikan bahwa layanan keterbukaan informasi publik di pemerintah provinsi harus kita sampaikan, harus kita berikan kepada masyarakat untuk mendapatkan haknya. Dan pemenuhan layanan keterbukaan informasi publik tentunya berhubungan dengan informasi, kita ada website Bapak Ibu, tersedia informasi melalui berita dan konten yang update ya, bubblefrog.go.id. Dan kita juga di tahun 2024 ada namanya Anugerah Media Humas Bapak Ibu yang diselenggarakan oleh Kementerian Kominfo, dan website kita eh, mendapatkan predikat atau nominasi 6 besar secara nasional untuk konten, berita dan lain sebagainya yang ada di website tersebut. Termasuk juga kita memberikan layanan informasi publik ya pemerintah daerah yang terintegrasi melalui portal PPID. Nah, ini PPID inilah pejabat pengelola informasi dan dokumentasi, bisa diakses melalui portal PPID bubble.pro.go.id. Di situ tersedia data atau informasi publik yang sudah di apa namanya diupload oleh perangkat daerah dan disampaikan kepada masyarakat. Jadi ada kategorinya, ada kategori informasi publiknya dan juga prosedur apa yang harus dilakukan oleh masyarakat untuk mendapatkan informasi tersebut, termasuk penyelesaian sengketa yang informasi publik yang disampaikan oleh masyarakat. Jadi bukan hanya sekedar informasi yang kita sampaikan, juga ada penyelesaian sengketa terkait dengan informasi publik. Jadi terkadang ada masyarakat yang ingin mendapatkan informasi, tetapi perangkat daerah tidak memberikan data informasinya. Nah, ini biasanya akan terjadi sengketa, dan proses penyelesaian sengketanya dilakukan oleh pejabat pengelola informasi dan dokumentasi publik yang ada di Dinas Kominfo dengan melibatkan Komisi Informasi Daerah. Terlanjutnya layanan yang kita sampaikan juga layanan majalah rakyat serumpun sebalai secara digital di maras.bubble.go.id. Ini majalah-majalah digital yang bisa diakses oleh penggunanya untuk melihat atau membaca atau memperkaya khasanah ya pengetahuan terkait dengan lokalitas yang ada di Bangka Belitung. Nah, bisa diakses melalui apa namanya domain maras.bubble.go.id. Jadi layanan-layanan inilah yang kami berikan kepada masyarakat untuk bisa mengetahui atau mendapatkan haknya untuk
keterbukaan informasi publik itu sendiri. Mungkin demikian Bapak Ibu, singkat paparan saya. Mungkin nanti ada diskusi, kami persilahkan tanya jawab. Mungkin kita lebih 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 inilah lebih banyak diskusi lah untuk pertemuan pada hari ini. Mungkin terima kasih, kami akhiri untuk paparannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Ya, izin Bu Rini. Ya, izin Pak Erisko. Terima kasih Pak atas penjelasannya tadi sangat komprehensif Pak terkait dengan apa kegiatan dan hal-hal apa saja yang sudah dilakukan oleh Pemprov Babel khususnya di Dinas Kominfo. Nah, mungkin saya spesifik saja Pak terkait dengan pelaksanaan tugas tadi, mungkin lebih kepada penyelenggaraan SPBE-nya ya Pak. Tadi kalau dari penjelasan Pak Erisko tadi cukup banyak ya penjelasan terkait dengan capaian-capaian SPBE termasuk dengan perangkat hukum yang sudah dibuat begitu ya di lingkungan Pemprov Babel. Nah, mungkin saya mohon penjelasan lebih lanjut Pak. Tadi dari pelaksanaan SPBE itu, kalau kita merujuk ke peraturan BSSN ya Pak, nomor 8 tahun 2024, sebenarnya itu pelaksanaan dari Perpres terkait dengan satu data ya Pak. Nah, itu tadi belum dijelaskan Pak terkait dengan pelaksanaan terkait dengan manajemen keamanan SPBE-nya Pak. Nah, ini apakah memang itu sudah berjalan begitu atau memang on progress atau seperti apa Pak? Karena kalau kita merujuk ke peraturan BSN terbaru Pak terkait dengan apa namanya manajemen keamanan SPBE itu kan sudah ada itu Pak. Ya. Peraturan badan ya BSSN terkait dengan audit keamanannya Pak. Ini mungkin mohon penjelasan lebih lanjut Pak terkait dengan pelaksanaan dari manajemen keamanan SPBE-nya termasuk juga audit keamanannya Pak. Ini apakah memang sudah berjalan atau seperti apa? Karena kalau kita lihat di peraturan BSSN itu sendiri kan sebenarnya merupakan NSPK-nya ya Pak dari apa namanya pelaksanaan SPBE-nya khususnya terkait dengan audit keamanannya begitu. Nah, kalau yang saya lihat untuk terkait dengan manajemen keamanannya sendiri ini sebenarnya apa namanya Pemprov sudah mengeluarkan Pergub juga ya Pak. Itu Pergub 15 tahun 2024 ya tentang manajemen keamanan sistem informasi pemerintahan berbasis elektronik. Nah, ini terkait dengan auditnya itu juga sudah ada NSPK-nya dari BSSN Pak. Nah, mungkin mohon mohon ini Pak, mohon informasi lebih lanjut apakah memang itu sudah dilaksanakan dan kalaupun sudah dilaksanakan itu apakah memang itu sudah berjalan gitu Pak dan kalau memang sudah berjalan ini bagaimana hasil dari audit tersebut Pak. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Mungkin langsung jawab Bu Rini ya. Baik, terima kasih Pak Sahmardan ya. Eh, Bapak sudah melakukan observasi terkait dengan eh, manajemen keamanan informasi dan memang tadi belum saya singgung terkait dengan manajemen keamanan informasi.
Jadi kalau dijelaskan dari Pak Sahmardan memang sudah ada pergub ya pergub terkait dengan manajemen keamanan informasi yang diterbitkan di tahun 2024 kalau nggak salah. Dan dan memang kalau berkaitan dengan manajemen keamanan informasi terkait dengan NSPK yang sudah ditetapkan oleh Badan Sandi BSSN ya, di mana memang Kominfo salah satunya berhubungan dengan bagaimana peningkatan keamanan informasi dalam mendukung SBE. Dengan indikator kinerjanya adalah indeks kematangan keamanan informasi. Nah, di sini terkait dengan audit keamanan informasi itu kita belum kita lakukan, Pak. Dan memang kita masih melakukan audit cyber security maturity untuk beberapa aplikasi dan infrastruktur. Jadi yang memang keamanan informasi ini masih baru dan belum secara optimal kita lakukan di dalam proses auditnya dan memang ada beberapa kategori atau apa namanya prosedur yang harus dilakukan untuk melakukan audit itu sendiri. Dan memang proses yang dilakukan oleh kami di Pemerintah Provinsi Bangka Belitung, kita ada yang namanya tim KISER yang sudah dibentuk melalui keputusan Gubernur tahun 2021 dan kita juga apa namanya melakukan sertifikasi juga di bidang pesandian keamanan informasi. Jadi memang untuk audit ini kita belum lakukan, Bapak Ibu sekalian, dan yang dilakukan saat ini yang kita pernah lakukan adalah audit terkait dengan teknologinya. Audit teknologi informasi yang kita kerjasamakan dengan BRIN, ada beberapa aplikasi dan infrastruktur yaitu pusat data dan jaringan yang kita sudah lakukan audit. Tapi untuk yang keamanan informasi, memang auditnya kita belum lakukan ya Bapak Ibu. Mungkin itu Pak Syahmardan yang bisa kami sampaikan informasinya. Ya, makasih Pak. Mungkin dari saya Pak Eriko. Ya, Bu Rini, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak Eriko, nama saya Melim Sariti dari Dijen PP Kemenkumham. Saya sangat apresiasi terhadap pemaparan dari Pak Eriko ya. Apalagi tadi saya lihat di slide itu nilai SPBE Pak Eriko itu cukup tinggi ya Pak Eriko ya. Kan itu skalanya sampai 5 ya, tapi 2,34 dari skala 5 kalau saya nggak salah ya. Tapi Pak Eriko ini 4,11 tahun 2024. Sangat baik ya Pak Eriko ya. Saya ngucapin selamat nih. Bagus sekali. Tapi saya mungkin kalau Pak Mardan tadi SPBE, saya tertarik ini Pak Eriko mengenai sistem informasi berbasis satu data provinsi gitu. Nah, memang Pak Eriko sudah jelaskan tadi ya di slide Bapak Ibu juga Bu Rini bahwa pengaturan itu kan dari Perpres 39 kalau saya nggak salah ya Pak Eriko ya. Ya. Dan Pak Eriko sudah mengaktualisasi Perpres itu melalui Pergub 18 di tahun 2022. Dan kalau kita bicara sistem informasi berbasis satu data provinsi itu Pak Eriko, itu pasti tujuannya kan secara simpel ya, memastikan ketersediaan data yang akurat, mutakhir gitu ya Pak Eriko ya. Tapi saya melihat ada beberapa daerah ya, di pantauan saya itu, walaupun sudah ada aturan-aturan di daerah itu, tapi pasti ada masalah-masalah yang sering dihadapi di situ. Contoh, saya ambil contoh misalnya, apa ya, kurang koordinasinya antar instansi, terus jaringan di daerah itu yang tidak stabil. Terus yang juga menurut saya agak bermasalah itu, yang agak signifikan, pasti perbedaan standar data ya, dan metadata itu Pak. Terus mengenai masalah otoritas data. Kadangkala Pak, kadangkala otoritas data itu, data di pusat dianggap lebih valid daripada di daerah. Kan gitu ya Pak Eriko ya. Kalau kita bicara Indonesia yang sangat luas ini, terus terakhir mungkin kurang pembaruan data secara berkala gitu ya di daerah-daerah itu. Nah, saya pengen nanya sebenarnya Pak Eriko mengenai yang terjadi selama ini di daerah Bubble ya, dalam penanganan Kominfo Bubble itu, kira-kira apa ya masalah terhadap sistem pelayanan satu data provinsi dan bagaimana cara mengatasinya. Mungkin begitu dari saya Pak Eriko, Bapak Ibu, Bu Rini, Bapak Ibu semua teman-teman. Makasih. baik. Terima kasih Pak Lim ya panggilannya.
Baik, Pak Lim, saya akan menyampaikan bahwa kondisi yang ada di pemerintah Provinsi Bangka Belitung, kalau dari sisi regulasi kita sudah kita apa namanya sudah kita terapkan untuk beberapa penerapan yang ada di Perpres itu sendiri. Dan kalau kita berbicara kendala, memang ada beberapa hal yang memang menjadi kendala di pemerintah daerah. Mulai dari tumpang tindih, Pak. Tumpang tindih itu artinya dalam hal eh, kewenangan untuk melakukan proses penyelenggaraan satu data. Kalau kita berbicara kementerian, ini banyak Pak yang memang berhubungan dengan satu data ini. Ada Bappenas, ada Kemendagri, ada BPS. Nah, kadang-kadang daerah ini kan bingung nih, kami harus merujuk kemana ini. Nah, sedangkan eh, Kementerian tiga tadi itu masing-masing berbicara satu data Indonesia. Dan ada beberapa portal yang memang ditetapkan di masing-masing kementerian. Kalau Bappenas ada data Go ID, ada BPS juga, ada Kementerian Dalam Negeri melalui portal datanya. Nah, dan kita juga melakukan proses input data Pak ke dalam portal itu. Jadi kita eh, harus melakukan input data yang berulang-ulang, tidak terintegrasi. Nah, ini yang menjadi problem di daerah ketika ada eh, kebijakan yang berhubungan dengan satu data, ada platform yang memang masing-masing kementerian miliki. Nah, ini kita daerah akan kesulitan untuk melakukan input data yang ketiga platform ini. Tentunya harusnya kan satu platform tapi sudah bisa dipublikasikan ke dalam satu portal dan bisa digunakan oleh tiga kementerian tadi datanya. Kementerian Dalam Negeri mungkin bisa berbicara dengan hal-hal yang berurusan pemerintahan dalam negerinya, BPS berhubungan dengan data statistik sektoralnya, Bappenas berhubungan dengan data-data perencanaan pembangunannya. Nah, ini yang memang di daerah masih terjadi Pak seperti itu untuk pengelolaan datanya. Nah, di Kominfo sendiri kita mencoba mengkolaborasikan data-data itu dan memang saat ini yang kami lakukan adalah di portal data kita, Pak, yang Dinas Kominfo. Jadi perangkat daerah menginput data ke situ. Nah, untuk data-data yang ada di Kemendagri itu kita publikasikan saja, Pak. Kami tidak meminta mereka untuk melakukan input data, termasuk di apa namanya di BPS juga. Jadi kalau kita berbicara data nantinya produsen data itu pasti ngeluh, Pak. Kok input lagi ke aplikasi ini, aplikasi ini. Nah, itu yang menjadi kendala di daerah. Artinya kami mencoba untuk apa namanya mengkolaborasikan aplikasi-aplikasi itu ke aplikasi kami yang di daerah untuk selanjutnya kami publikasikan di portal kami. Seperti itu Pak Lim. Oke, cukup Pak Eriko. Makasih Pak Eriko penjelasannya. Ya Pak. Baik Bu Rini, terima kasih. Izin Pak Erisko Ya. dari presentasi yang telah dipaparkan tadi. Salah satunya kami menangkap ada hal yang menarik terkait transformasi digital Pak Erisko, terutama terkait majalah Rakyat Serumpun Pak yang melakukan transformasi digital. Pertanyaan kami yang pertama adalah apa bentuk mulanya majalah Serumpun itu menjadi digital. Kemudian mengapa itu menjadi digital? Apakah apa yang identifikasi apa terhadap kebutuhan masyarakat itu, Pak? Maksudnya apa yang telah dilakukan oleh pemerintah, Dinas Komunikasi dan Informatika di sana untuk melakukan itu, untuk melakukan transformasi digital itu, Pak. Kemudian Bu boleh beberapa pertanyaan ya Bu ya, sekali karena ada catatan yang memang ini penting bagi kami untuk dijadikan suatu percontohan. Kemudian hal lainnya itu tadi catatan kami itu bagaimana menjalin, itu kan ada beberapa stakeholder Pak mungkin yang terlibat untuk melakukan transformasi digital tersebut. Nah, pertanyaan kami selanjutnya adalah bagaimana membangun jalinan hubungan kelembagaan tadi dengan stakeholder di luar dinas provinsi tersebut, Pak. Dan yang terakhir terkait dengan anggaran, Pak. Bagaimana cara dinas memenuhi kebutuhan itu dengan efisiensi yang telah
ditetapkan oleh pemerintah provinsi, Pak. Terima kasih sebelumnya, Pak, dan mohon maaf terlalu banyak pertanyaannya. Baik. Baik, terima kasih Pak Taufik atas pertanyaannya. Terkait dengan transformasi digital, memang saat ini diamanahkan ke pemerintah daerah ya, termasuk di Bangka Belitung, dan kami melihat terkait dengan apa namanya informasi yang kita sampaikan kepada masyarakat itu harus berbasis digital. Dan kita melihat ada survei terkait dengan survei pengguna internet, Pak. Di Bangka Belitung itu pengguna internetnya cukup tinggi, Pak, untuk menggunakan internet. Nah, dari situ kami melihat bahwa untuk masyarakat yang ada di Bangka Belitung, kita bisa melakukan identifikasi terkait dengan survei tersebut bahwa pengguna internet cukup tinggi, artinya kita memberikan akses kepada masyarakat untuk memberikan layanan berupa majalah rakyat Surumpun Sebalai yang kita lakukan berbasis digital. Nah, ini dan dan biasanya kalau kita berbicara digital memang ada beberapa problem, Pak. Ya, artinya memang kita juga di satu sisi masih ada daerah-daerah yang memang masih blank spot, ya. Ada beberapa daerah yang masih kekuatan sinyal yang kurang. Tetapi dari penetrasi internet tadi, pengguna internet yang cukup banyak di Bangka Belitung, kita tetap mencoba untuk melakukan semacam transformasi untuk melakukan penyesuaian terkait dengan majalah yang ada di Bangka Belitung yang sebelumnya berupa apa namanya berupa kertas. Sekarang kita paperless dengan majalah digital. Tetapi memang ada plus minusnya juga, Pak, terkait dengan apa namanya layanan-layanan yang kita berikan. Tapi paling tidak kita sudah menerapkan yang namanya transformasi digital untuk informasi publik yang kita berikan kepada masyarakat, ya, terkait dengan majalah digital sendiri. Dan tentunya kami dari Dinas Kominfo tadi untuk pemenuhan akses layanan keterbukaan informasi itu sendiri, kita melakukan kolaborasi, Pak, koordinasi dengan stakeholder tertentu, dan kita bagaimana melakukan itu, yang pertama adalah ya kita harus ada pembentukan timnya, Pak. Jadi kalau kita berbicara kolaborasi, pasti akan ada tim yang bergerak di dalam eh, penyelenggaraan layanan itu sendiri. Kalau kita sudah ada timnya, kita mudah melakukan kolaborasi, koordinasi, dan kita melakukan pembahasan sampai dengan implementasi terkait dengan apa yang akan kita berikan, ya, layanan yang kita berikan. Dan juga komunikasi kita dengan perangkat daerah secara intens tentunya, kolaborasi ke stakeholder secara intens ya, tentu akan berdampak juga bagaimana apa namanya stakeholder itu akan memberikan respon juga yang baik kepada kita. Artinya kita tidak mendiamkan eh, apa namanya permasalahan yang kita berikan, ya. Tetapi kita juga memberikan eh, solusi, memberikan pembahasan, pertemuan supaya bisa menghasilkan apa namanya layanan yang baik, termasuk dari layanan majalah Surumpun Sebala itu sendiri. Dan terkait dengan anggarannya, memang saat ini kan proses efisiensi, Bapak Ibu. Dan kami juga merasakan dampaknya di pemerintah daerah. Tentunya kami harus melakukan yang namanya kajian terlebih dahulu. Jadi sebelum membentuk sistem informasi, Bapak Ibu, kami harus melakukan kajian. Karena sudah ditetapkan di Pergub 12 tahun 2020 terkait dengan tata kelola SPBE, ketika kita akan membangun aplikasi, yang pertama yang dilakukan adalah identifikasi kebutuhan dan kajiannya. Apakah aplikasi ini akan memberikan dampak yang baik kepada penggunanya dan bagaimana rancangan anggaran biayanya. Kalau misalkan ini tidak sesuai ataupun tidak berhubungan atau tidak berdampak, itu biasanya akan kami lakukan evaluasi, Bapak Ibu. Akan kami rekomendasikan bahwa aplikasi itu tidak perlu dibangun. Nah, kalau misalkan itu akan berdampak dan juga memberikan kontribusi yang positif, itu akan kita berikan rekomendasi untuk bisa di-develop aplikasinya. Dan tentunya untuk anggarannya kami sediakan atau kami susun, Bapak Ibu, melalui rencana kerja anggarannya, dan kita juga melibatkan tim IT yang ada di Kominfo itu sendiri, Bapak. Jadi kita ada tim IT yang bekerja untuk mendevelop aplikasi yang ada di pemerintah daerah provinsi, sehingga aplikasi-aplikasi yang memang
dibutuhkan, memang prioritas itu kita bisa kembangkan, Pak. Seperti itu, Pak Taufik. Mungkin ada yang kelewat, Pak. Baik, Pak. Sudah. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak Taufik. Ya, terima kasih Ibu. Selamat siang Pak Erisko. Selamat Perkenalkan siang. saya Andi Prasetyo dari Sekretariat Jenderal. Ya, Pertama mengucapkan apresiasi karena paparan yang disampaikan begitu komprehensif dan sangat detail. Izin singkat saja Bapak menyampaikan terkait dengan sumber daya manusia. Sebagaimana tadi dipaparkan bahwa banyak sekali prestasi-prestasi yang didapatkan oleh Pemprov Bangka Belitung dalam hal ini terkait dengan Kominfo-nya. Dan kita yakin bahwa hal ini tidak luput dari pengelolaan sumber daya manusia yang ada di dalam Dinas Kominfo itu sendiri. Ketika saya melihat tadi di websitenya Kominfo, di bagian profil kalau tidak salah terdapat 54 orang pegawai yang ada di Dinas Kominfo termasuk Bapak PLT-nya. Artinya di dalamnya terdapat jabatan struktural, jabatan personal, pelaksana, dan lain-lain. Sementara Dinas Kominfo ini harus memberikan penguatan dan mengampu tanggung jawab terhadap kabupaten-kabupaten atau kota di bawahnya. Yang ingin saya tanyakan, Pak, bagaimana pengelolaan atau pemetaan kompetensi dari pegawai yang ada di Dinas Kominfo tersebut? Mengingat saat ini kita sedang adanya efisiensi anggaran yang mau tidak mau kita terhimpit dengan kebutuhan pengembangan kompetensi, namun juga keterbatasan anggaran, bagaimana mensikapinya. Kemudian terkait dengan statistik yang menyatakan bahwa penggunaan internet di Bangka Belitung termasuk salah satu yang tinggi. Artinya di dalamnya pasti terdapat potensi untuk penyebaran berita-berita hoax ya Pak. Lantas bagaimana tindakan dari Dinas Kominfo itu sendiri? Kemudian satu lagi Pak, tadi sempat dijelaskan adanya kerjasama dengan BPSDM Kominfo Pusat ya Pak, terkait dengan digital talent. Itu mohon dijelaskan sedikit aja Pak. Terima kasih Pak. baik. Terima kasih Pak Andik. Izin menjawab ya berkaitan dengan SDM. Tentunya kalau kita berbicara manajemen ya pasti SDM akan berhubungan tentunya dalam penyelenggaraan pemerintahan termasuk Dinas Kominfo sendiri. Seperti yang disampaikan Pak Andik tadi, jumlah pegawai ASN kita ada 54 orang itu ASN Pak. Dan untuk yang tenaga kontrak itu ada sekitar 30-an Pak. Dan memang untuk ASN itu sendiri kita lebih banyak saat ini pegawai fungsional Pak. Di bidang saya misalkan di bidang e-governance statistik itu 80% pegawainya adalah fungsional. Jadi memang kami melakukan pemetaan kompetensi sesuai dengan jabatannya. Yang pertama, bagaimana kami memilah kompetensi yang ada di masing-masing individunya sesuai dengan jabatannya tentunya. Dan kami akan mendeliver tugas dan fungsi yang ada di bidang itu sendiri sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Dan itu dalam mendeliver kompetensi itu kita setiap tahun itu ada namanya indikator kinerja utamanya Pak yang sudah dibangun melalui sistem informasi kinerja kita. Jadi kita akan menyusun pertama lebih dahulu bagaimana IKU yang ada di bidangnya. Semua pekerjaan yang berhubungan dengan bidang itu akan kita petakan di dalam aplikasi itu. Dan selanjutnya pegawai yang di bawahnya, fungsional, pelaksana itu akan memilah sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Dan kita juga akan melakukan deliver pekerjaan itu kepada masing-masing pelaksana dan fungsional sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya tadi. Dan terkait dengan kompetensi yang dimiliki oleh kawan-kawan, kita memang saat ini untuk pengembangan kompetensinya banyak dilakukan kawan-kawan melalui online Bapak Ibu. Jadi pembelajaran secara daring saat ini sudah banyak kementerian, lembaga, termasuk Kominfo sendiri yang memberikan layanan secara gratis untuk pengembangan kompetensinya. Artinya memang
kebanyakan kawan-kawan di Dinas Kominfo ini banyak mengikuti pengembangan kompetensi yang dilakukan oleh Kementerian Kominfo sendiri dan juga BKPSDM Provinsi Bangka Belitung. Dan untuk pengembangan kompetensi yang berbayar atau kontribusi, biasanya kami yang prioritas, Pak. Misalkan yang harus tatap muka, nah itu kita akan melakukan pemetaan apa eh, kompetensi yang harus dimiliki, misalkan terkait dengan audit TIK misalkan. Nah, audit TIK ini biasanya akan berhubungan dengan bagaimana apa namanya mengevaluasi aplikasi dan infrastruktur. Nah, ini biasanya harus tatap muka dan juga dilakukan oleh kawan-kawan dari BRIN. Nah, ini kita akan anggarkan, kita prioritaskan untuk kawan-kawan yang memang betul-betul butuh untuk pemenuhan kompetensi tersebut. Jadi, kita melakukan pemetaan itu Pak sesuai dengan kompetensi jabatan dan orang-orangnya memang kita lakukan apa namanya pengembangan kompetensinya supaya bisa membantu dinas itu secara optimal, secara menyeluruh sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya tadi. Dan terkait dengan apa namanya statistik internet yang tinggi ya Pak, memang kalau berbicara hoax ini kita di daerah juga akan berdampak. Jadi juga ada beberapa misalkan informasi-informasi yang memang itu tidak benar. Dan Kominfo sebatas menjadi kewenangannya, kita akan melakukan klarifikasi biasanya, Pak. Klarifikasi kepada apa namanya pembuat informasi itu. Dan karena kita punya apa namanya tadi tim CISET itu berhubungan dengan keamanan informasi juga hoax berita. Dan artinya kita akan melakukan apa namanya konfirmasi kepada pembuat berita ataupun pembuat apa namanya berita hoax itu tersebut dan kita akan lakukan apa namanya penyelesaian secara internal terlebih dahulu. Kalau misalkan tidak bisa diselesaikan secara internal, baru nanti kita laporkan kepada yang berwenang, Pak Andik. Jadinya memang untuk pengguna internet yang banyak, tetapi juga literasi digitalnya juga harus baik. Nah ini kalau itu berhubungan dengan literasi digital, Pak. Jadi memang literasi digital yang perlu kami bangun juga dengan masyarakat. Kami juga melakukan kolaborasi untuk kepada komunitas tadi, komunitas IT. Terus juga ada namanya kalau di daerah itu relawan TIK, Pak. Relawan TIK itu ada di masing-masing kabupaten kota. Kita melakukan biasanya turun ke lapangan, kita memberikan edukasi kepada pengguna internet supaya menggunakan internet untuk hal-hal yang baik. Dan itu kita lakukan kolaborasi dengan relawan TIK tadi. Dan kerjasama yang kita lakukan dengan Kementerian Kominfo itu kita lakukan MOU, Pak, MOU dengan BPSDM Kominfo untuk talent digital. Jadi setiap tahun tim dari Kominfo akan turun ke pemerintah daerah provinsi untuk melakukan pengembangan sumber daya kompetensi sesuai dengan apa namanya materi yang sudah ditetapkan. Jadi setiap tahun itu akan ada materi yang berbeda dilakukan oleh Kementerian Kominfo untuk memberikan pengembangan kompetensi kepada penata komputer kita, penata humas yang ada di pemerintah Provinsi Bangka Belitung, termasuk SDM yang memang berhubungan dengan IT dan informasi. Seperti itu, Pak Andi. Terima kasih, Pak. Cukup, Siap. Ibu. Siap. Siap, Priti izin. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Eriskon dari Pemerintahan Provinsi Bangka Belitung. Mohon izin, Pak, saya mungkin butuh sharingan dan informasi dari Bapak terkait teknologi informasi yang ada di Pemerintahan Bangka Belitung. Nah, izin terkait dari hasil pemaparan tadi disampaikan bahwa aplikasi-aplikasi yang ada di Pemerintahan Bangka Belitung itu telah terintegrasi antar layanan. Nah, di sini yang mau saya tanyakan, teknologi apa yang digunakan pada platform aplikasi pada Pemerintahan Bangka Belitung, Pak? Nah, ini juga kaitannya pertanyaan kedua, bagaimana mekanisme yang
dilakukan mekanisme yang terbaik, karena kan tadi informasinya belum pernah dilakukan audit ya Pak ya. Nah, bagaimana mekanisme yang dilakukan untuk melindungi aplikasi dari serangan cyber? Mungkin sebagai contoh, kalau platform yang sifatnya monolitik itu kan Pak, dia cuma satu ya Pak ya. Ketika ada serangan cyber itu pasti dia akan down, semuanya akan ditutup terlebih dahulu. Tapi kalau dia menggunakan microservice atau framework, dia kan bisa menggunakan backend sama front end Pak ya. Jadi dia masih bisa digunakan sebahagian, ditutup, sebagian lagi bisa difungsikan. Nah, mungkin kami mohon izin Pak, bisa dapat diinformasikan platform apa yang digunakan oleh pemerintahan Bangka Belitung dan mekanisme apa yang dilakukan ketika terjadi serangan cyber, ataupun bagaimana cara kita melakukan pengecekan jejak aktivitas Pak untuk mengetahui ada kebocoran atau lubang-lubang yang ada di dalam aplikasi. Mungkin mohon izin Pak Erikson, demikian pertanyaan yang kami sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Tridharma ya. Terkait dengan teknologi, jadi kalau terkait dengan integrasi kita menggunakan sistem yang sudah dibangun oleh Kementerian Kominfo, Bu. Kita ada namanya SPLP, Sistem Penghubung Layanan Pemerintah. Nah, di dalam SPLP itu ada proses transaksi data dan aplikasi ya untuk menghubungkan aplikasi-aplikasi yang ada di pemerintah daerah itu sendiri. Dan kita dikasih akses untuk melakukan proses transaksi data dan juga proses keterhubungan data dan informasi aplikasi yang ada di pemerintah daerah Provinsi Bangka Belitung. Dan proses transaksi data itu dilakukan melalui SPLP tadi, Sistem Penghubungan Pemerintah yang sudah dibangun oleh Kementerian Kominfo sendiri. Jadi memang kita tinggal menggunakannya saja seperti dan kita melakukan kolaborasi juga dengan Kominfo untuk bisa memberikan pemahaman edukasi kepada daerah untuk bisa menggunakan SPLP itu sendiri. Dan peran kami Dinas Kominfo tentunya akan melakukan proses proses kolaborasi dengan kawan-kawan perangkat daerah untuk bisa menghubungkan aplikasinya melalui SPLP itu ke dalam portal Bangka Belitung Digital Service. Jadi juga mekanismenya juga dilakukan melalui single sign on teknologi yang digunakan, artinya memang pengguna yang ada di pemerintah provinsi ataupun masyarakat bisa mengakses aplikasi dalam satu akun untuk bisa menghubungkan autentifikasi layanan yang ada di masing-masing perangkat daerah. Jadi prosesnya tetap menggunakan SPLP, Bapak Ibu, untuk mengintegrasi layanan, dan juga tadi ada autentifikasinya untuk bisa menghubungkan ke dalam layanan atau aplikasi tersebut. Tapi secara teknisnya, memang secara teknis saya belum memahami, Bu. Tapi secara umumnya seperti itu untuk proses untuk transaksi datanya. Dia ada semacam autentifikasinya untuk bisa menghubungkan ke layanan yang lainnya tanpa lagi kita harus memasukkan user dan password. Jadi cukup di portal Bangka Belitung Retail Service, tetapi nanti akan ada autentifikasi langsung ke layanan yang akan kita tuju. Seperti itu. Nah, untuk mekanisme security kita memang kalau berbicara audit keamanan tadi kami sampaikan belum, tapi kalau berbicara berkenaan dengan pengelolaan keamanannya itu kita lakukan. Kita ada firewall untuk jaringan dan aplikasi ketika ada serangan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu, dia biasanya akan ter ter apa namanya terkonek atau terblok secara otomatis, dan akan kita lakukan proses penutupan akses terlebih dahulu ke dalam aplikasi tersebut. Jadi memang kalau berbicara serangan cyber saat ini juga masif, termasuk juga di pemerintah daerah provinsi ada beberapa aplikasi kita yang disusupi, misalkan link-link judol dan lain sebagainya. Dan biasanya kita akan pertama kali memang akan terlihat alarmnya, Bu. Alarm di firewall kita bahwa ada aplikasi tertentu yang terkena serangan cyber. Nah, selanjutnya kita melakukan proses penutupan akses ke layanan. Baru nanti kita akan konfirmasi, kolaborasi dengan eh, ke perangkat daerah itu untuk melakukan proses perbaikan. Dan itu yang kita lakukan untuk ketika ada serangan cyber. Tentunya secara
apa namanya platform tadi, kalau kita berbicara platformnya tadi ada firewall ya yang kita gunakan untuk memblok serangan cyber itu sendiri. Tapi untuk melakukan pembersihan data dan sebagainya, kita tetap melakukan apa namanya kolaborasi dengan perangkat daerah maupun tim yang ada di tim CISET yang ada di kita, Bu. Seperti itu, Bu. Mungkin itu, Bu, Dharma yang bisa saya sampaikan. Siap, terima kasih Pak Erisko atas penjelasannya. Baik, terima kasih Bu Rini. Selamat selamat siang, semangat pagi Pak Erisko. Eh, saya menindaklanjuti beberapa pertanyaan sebelumnya sih. Saya tertarik dengan eh, apa pencapaian SPBE ya di lingkungan Dinas Komunikasi dan dan Informatika Babel. Namun yang ingin saya tanyakan tentunya eh, terkait pelayanan publiknya Pak. Dengan indeks SPBE yang sangat baik 4,11, sejauh mana eh, kebijakan terkait transformasi digital khususnya yang sasarannya terhadap layanan publik itu telah dilaksanakan oleh Provinsi Bangka Belitung gitu. Lalu sebagai apa ya PIC untuk kebijakan satu data di provinsi, eh, apakah teman-teman IT, teman-teman Dinas Komunikasi dan Informatika ini dilibatkan dalam transformasi digital, khususnya yang pelayanan tadi di seluruh wilayah Provinsi Bangka Belitung. Dan eh, apakah eh, pengembangan terkait struktur IT-nya di masing-masing pemerintah kota kabupaten juga dilibatkan gitu, karena saya memang bukan basicnya orang IT gitu, namun untuk membangun satu sistem struktur IT yang terpadu gitu, yang terpusat, eh, tentunya juga butuh butuh apa butuh eh, fondasi yang sama dari beberapa sistem IT yang ada di pemerintah kabupaten ataupun kota gitu. Itu aja sih mungkin Pak yang jadi pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dion. Izin menjawab berkaitan dengan apa namanya pencapaian SBE. Memang kita melakukan transformasi untuk memberikan evaluasi kepada perangkat daerah. Jadi sebelum dievaluasi oleh Kementerian Pan-RB, kita juga melakukan evaluasi kepada perangkat daerah untuk melihat sejauh mana layanan yang diberikan kepada pengguna atau masyarakat yang ada di masing-masing perangkat daerah. Dan berhubungan dengan pelayan publik, itu biasanya ada beberapa perangkat daerah yang berhubungan. Kalau di kami, biasanya yang berhubungan dengan kesehatan, pendidikan, terus berhubungan juga dengan yang berhubungan dengan koperasi UKM. Jadi, OPD yang berhubungan dengan layanan publik itu kita lakukan apa namanya pertemuan biasanya Bapak Ibu. Jadi biasanya ada beberapa sistem informasi yang dibangun oleh masing-masing perangkat daerah. Kita akan lakukan evaluasi sejauh mana tingkat penggunaannya itu berdampak kepada masyarakat. Dan tentunya kami sebagai VIC ataupun sebagai Government Chief Information Officer-nya tentunya melakukan proses memadukan teknologi itu sendiri. Bagaimana tadi aplikasi-aplikasi yang ada di perangkat daerah itu harus berjalan dengan baik sesuai dengan apa namanya prosedur yang sudah ditetapkan melalui Pergub 12 tahun 2020. Bagaimana rancang bangunnya, terus bagaimana implementasinya itu semua kita lakukan
evaluasi Bapak Ibu. Jadi bukan sekedar hanya membangun aplikasi yang dibangun selesai sudah tidak, tapi kita juga melakukan evaluasi. Sebenarnya dari proses pembangunannya apa kita lakukan. Jadi proses pembangunannya, tahapannya, metodenya kita sudah tetapkan melalui SDLC biasanya. Terus dari mulai rancang bangunnya, mulai identifikasi dulu rancang bangunnya, terus implementasinya dan sampai dengan evaluasinya kita akan apa namanya lakukan evaluasi. Jadi setiap perangkat daerah yang akan membangun aplikasi kita akan eh, bahas bersama-sama dengan perangkat daerah, kita berikan berita acaranya supaya betul-betul aplikasi itu berjalan dengan baik dan berdampak. Jadi peran Kominfo sebagai VIC ataupun government information-nya kita jalankan, Pak. Kita sesuaikan dengan pergubnya, Pergub 12 tahun 2020, juga ada Kepgubnya, pelaksanaan pedomannya. Jadi kawan-kawan di perangkat daerah sudah memahami bahwa ada tahapan yang harus dilakukan. Kalau sebelum-sebelumnya memang eh, eh, prosesnya tidak ada, Pak. Jadi misalkan ada perangkat daerah yang ingin membangun aplikasi, ya sudah kita kasihkan akses domainnya, kita akun si panelnya sudah dia bangun tanpa kita ada evaluasi, ada tanpa kita bahas. Nah, dengan hadirnya Pergub dan Kepgub yang sudah kita tetapkan, proses dan tahapan yang kita lakukan mekanisme yang sesuai dengan regulasi tersebut. Dan apa namanya berkaitan dengan apa tadi, kebijakan satu data, Pak ya. Nah, kebijakan satu data eh, memadukan data-data yang ada di perangkat daerah sama Pak. Kita ada timnya juga, tetap kita ada namanya tim pengelola data, ada agen data. Jadi setiap perangkat daerah itu ada agen data yang berperan dalam bagaimana memberikan edukasi kepada eh, pegawai yang ada di masing-masing perangkat daerah untuk bisa memberikan datanya. Selama ini data-data yang ada di perangkat daerah itu dia dia tidak mau publikasikan, Pak. Data-datanya pasti akan disimpannya. Tidak mau dipublikasikan, disimpan dan biasanya dalam bentuk eh, apa namanya? Buku, kertas dan sebagainya. Nah, kami bagaimana peran Kominfo untuk melakukan itu supaya bisa dipublikasikan sesuai dengan amanah Perpresnya, bagaimana kita digitalisasikan, bagaimana kita integrasikan. Nah, itu yang kita lakukan dengan tim yang ada di eh, Kominfo dan kita melibatkan perangkat daerah. Artinya kami tidak bisa berjalan sendiri tanpa melibatkan kawan-kawan perangkat daerah untuk bisa melakukan proses yang namanya apa namanya pengelolaan data yang ada di Pemerintah Provinsi Bangka Belitung. Mungkin itu Pak Dion, ada yang ketinggalan Pak? Cukup, Pak. Siap, Ibu. Izin, Pak. Apakah memungkinkan, Pak? Ya boleh, boleh Pak. Iya, Bapak. Terima kasih banyak Andi Geman Sinaga, Pak, dari Dijen AHU, Kementerian Hukum. Bapak, saya tadi memang mungkin ada beberapa kali disinggung terkait dengan judi online itu, Pak, ya. Ya. Nah, terkait dengan judi online kan pemerintah sedang marak-maraknya untuk mensosialisasikan pencegahan dan pemberantasan terhadap judi online. Kalau di Bangka Belitung, Pak, apalagi di tempat Bapak yang sangat berperan sekali dalam penyebaran informasi tersebut kepada masyarakat, bagaimana Pak, apa namanya, eh, progres apa anti judi online itu di Babel, dan juga karena saya kemarin dititipin oleh Pak Richard Pantun dan juga Ibu Rini mengenai apa namanya, pola koordinasi di Pemprov itu terkait dengan di internal Pemprov, baik itu dengan Kapolri dan Abgakum dan juga dengan pihak-pihak lainnya baik di pusat maupun di daerah, itu bagaimana Pak? Apakah ada sebuah pedoman atau memang berdasarkan peraturan gubernur itu sudah terkoordinasi semua lembaga yang ada di daerah
sehingga memahami bahwa peranan mereka masing-masing atau memang ada SOP-nya masing-masing ataupun ada sentral SOP begitu Pak yang dapat digunakan sehingga begitu ada isu-isu mengenai judi online semua telah bergerak dan juga secara terkoordinasi dengan baik berdasarkan SOP tersebut. Yang terakhir mungkin satu lagi pertanyaan terakhir saya dari seluruh aplikasi ataupun pelayanan yang ada di Bapak berikan kepada tempat Bapak berikan kepada masyarakat di Bubble, aplikasi yang jadi unggulan saat ini apa Pak, dan kenapa itu menjadi digemari oleh masyarakat, dan juga apa itu keunggulannya, dan menurut pandangan Bapak dengan adanya keunggulan tersebut apa yang perlu dikembangkan sehingga nanti tidak stagnan dan juga dapat meningkat di kemudian harinya. Mungkin itu aja Pak dari saya Pak. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Pak Andi atas pertanyaannya. Berkaitan dengan judol, memang kami Dinas Kominfo Provinsi Bangka Belitung melakukan yang namanya apa namanya diseminasi, Pak. Kalau peran Kominfo sebagai apa namanya di dalam Satgas Judol, jadi kita di daerah itu ada Satgas Judol, Pak. Jadi memang yang berperan utamanya ada kawan-kawan di aparat penegak hukum. Nah, di Kominfo ini biasanya kita dilibatkan di dalam diseminasi informasinya. Dan kami di website Bubble Prop kita sudah melakukan diseminasi, ada banner. Kalau Bapak buka Bubble Prop itu ada Pak, banner judol terkait dengan judol itu sendiri. Artinya memang proses yang kita lakukan atau tahapan yang kita lakukan untuk kewenangan yang kita diberikan oleh Jusatgas adalah berkaitan dengan diseminasinya. Karena untuk melakukan hal-hal lainnya itu kan tidak ada kewenangan di Dinas Kominfo, termasuk juga kita penutupan akses itu tidak ada, itu ada di Kementerian Kominfo. Nah, kalau di dinas daerah biasanya itu kita melakukan edukasi, diseminasi kepada masyarakat, baik itu melalui website maupun secara langsung kita lakukan kepada masyarakat. Nah, terkait dengan aplikasi atau layanan, Pak, layanan yang ada di Bangka Belitung itu yang unggul itu adalah SIM-RS, Pak. SIM-RS itu berkaitan dengan kesehatan karena memang aplikasi ini berperan penting dalam proses transaksi masyarakat dalam melakukan pelayanan kesehatan, termasuk juga apa namanya di dalam manajemen di rumah sakitnya itu bisa memantau, bisa melakukan pengelolaan layanan di seluruh apa namanya di seluruh layanan kesehatannya. Jadi memang SIM-RS ini berperan penting dalam layanan publik yang ada di pemerintah Provinsi Bangka Belitung yang digunakan oleh masyarakat mulai dari pendaftarannya sampai dengan proses transaksi layanan yang ada di masing-masing layanan, di masing-masing poli layanan yang ada di rumah sakit itu sendiri, Pak. Mungkin Ya. itu, Pak Rumah Andi. sakitnya daerah apa swasta juga ikut ya Pak? Yang kita cuma daerah, Pak, rumah sakit Siap. daerah provinsi. Baik. Yang Baik. yang swasta belum kita berikan akses, cuma yang provinsi aja, Pak. Oke, baik, Pak. Makasih banyak, Pak, atas keterangannya. Terima kasih. Yap. Cakep. 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 Oke. Nah,